Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah riset operasi. Kali ini kita akan membahas tentang masalah penugasan atau diistilahkan sebagai assign problem, ya. Berbicara tentang masalah penugasan, tentu ini berkaitan dengan pemahaman bahwa ada salah satu model yang digunakan untuk penugasan, yaitu metode Hungarian, di mana pada metode Hungarian ini jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang tentunya mempunyai N tugas, banyaknya tugas. Sehingga adanya N faktorial kemungkinan dalam hal ini masalah dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi empat, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas. Selanjutnya kita lihat contoh masalah penugasan yang dimulai dengan contoh masalah minimisasi, ya. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda juga karena sifat-sifat pekerjaan juga berbeda. Setiap karyawan tentunya memiliki tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang diterima yang berbeda. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para pekerja atau para karyawan yang berlainan juga berbeda. Selanjutnya kita lihat tabel biaya, ya, di mana untuk tabel baris, ya, ini menunjukkan pekerjaan, yaitu pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Sementara tabel kolom ini menunjukkan karyawannya. Di sini ada Raihan, Hamdan, Hasan, dan Zakwan. Ya. Untuk Raihan, nah, ini biayanya antara 150.000 sampai 220, ya. 150 sampai 220 untuk 4 jenis pekerjaan. Sementara Hamdan rentangnya antara 140 sampai 210 untuk berbagai pekerjaan. Nah, Hasan rentang biayanya dari 200 sampai 250. Sementara Jakwan rentang biayanya dari 160 sampai 180 rupiah. Masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan tersebut untuk menyelesaikan keempat pekerjaan, tetapi dengan orientasi total biaya pekerjaan menjadi minimum atau serendah-rendahnya. Langkahnya adalah dengan menyusun tabel biaya seperti tabel di atas, ya. Tabel seperti ini. Raihan, Hamdan, Hasan, Jakwan, lalu pekerjaan 1, pekerjaan 2, 3, dan 4. Selanjutnya melakukan pengurangan baris dengan cara memilih biaya terkecil dari setiap baris. Ya, tadi di sini biaya terkecil untuk Rehan 150, Hamdan 140, Hasan 200, lalu Zakwan 160. Sehingga dengan pengurangan itu, ya, kurangi
Aku kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil dari setiap baris. Ya, ini ngambil baris. Di sini akan menghasilkan nilai nol pada posisi nilai biaya terkecil. Misalkan Rehan, ya pada pekerjaan satu nol, Hamdan pada pekerjaan satu nol, Hasan pada pekerjaan dua nol, Zakwan pada pekerjaan empat yang nol. Ya. Sehingga menghasilkan reduce cost matrix atau juga matrik biaya yang telah dikurangi. Nah, selanjutnya, melakukan pengurangan berdasarkan kolom. Berdasarkan hasil tabel kedua, langkah kedua, pilih biaya terkecil setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya dalam kolom-kolom tersebut. Ya, pada contoh di atas tadi, ya, hanya dilakukan pada kolom 3. Kenapa di kolom 3 saja? Karena di kolom 3 tidak terdapat biaya dengan nilai 0 rupiah. Ya. Jadi yang ada nilai 0 rupiahnya hanya di kolom 3 saja sini di sini. Ya. Sementara di kolom satu ada nolnya, di kolom 2 juga ada 0 rupiah, begitu juga di kolom 4. Jadi pengurangan dilakukan pada kolom ketiga. Oke. Ya, pada kolom ketiga kita lihat kolom ketiga. Nilai terkecil adalah tadi ya 20 setelah dikurangi eh, nilai terkecil di baris. Berarti di sini diketahui bahwa di kolom 3 nilai terkecilnya adalah 20 ya. Jadi semuanya dikurangi nilai 20. Oke. Untuk kolom 3 Raihan ya, pekerjaan 3 nilainya 10, Hamdan 50, Hasan 10 dan Zakwan 0. Inilah merupakan tabel opportunity cost matrix. Berdasarkan hasil tabel langkah 2, biaya terkecil setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya pada kolom-kolom tersebut. Ini dilakukan pada kolom ketiga saja karena kolom lain memiliki elemen 0. Jika langkah kedua telah menghasilkan paling sedikit satu nilai 0 pada setiap kolom, maka langkah ketiga dapat dihilangkan. Ya. Kalau semuanya ada 0. Jadi, jadi kita lihat nih hasil dari total opportunity cost matrix. Ya, sudah dapat 0. Selanjutnya, kita membuat penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal ataupun vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Oke. Di sini yang sudah ada nolnya adalah ini dengan pekerjaan 2 dan 4 pada Hasan. Sehingga ditariklah garis lurus. Ya. Begitu juga Zakwan, garis lurus karena 0 dengan 0 ini ya. Ini 0 dengan 0. Sementara untuk pekerjaan satu dengan garis vertikal, diambil garis lurus pada pekerjaan satu. Oke. Selanjutnya, langkah kelima melakukan revisi tabel.
Tadi kan jumlahnya baru ini ada 3 garis, sementara pekerjaan ada 4, ya karyawan ada 4, berarti kurang satu. Untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis. Pada contoh di atas adalah angka 10 di sini ya. Berarti kalau ini sudah kena garis, yang belum adalah angka 10 ini ya. Semuanya dikurangi angka 10. Yang ini dikurangi angka 10. Nah, sementara pada posisi silang ini ditambah angka 10 ya. Yang ini dikurang, yang di luar garis nilai terkecil. Kalau yang ada silang ini ditambah nilai terkecil. Oke. Sehingga hasilnya adalah demikian ya. Garis keempat bisa diambil, ditarik dari posisi Raihan. Di sini ini ada 0, ini ada 0. Garis ini garis keempat. Nah, ini ada pertambahan nilai, jadi 60-20, sementara yang lainnya dikurangi. Oke, ya. Kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil 10 dan tambahkan yang angka yang terdapat pada persilangan garis ya, tambah 10. Lalu setelah itu kembali ke langkah 4. Nah, ini pilihan penugasannya ya. Dari mana ini pilihan penugasannya? Kita lihat pilihan penugasan berdasarkan data yang ada tadi ya. Yang pertama kita lihat di sini karyawan yang menjadi pilihan adalah Rehan. Rehan misalkan ngambil posisi pekerjaan 3 ya, pekerjaan 3 karena dia punya peluang 2 pekerjaan 1 dan 3. Kalau kita ngambil pekerjaan 3, berarti ini diambil. Nah, maka Rehan tidak bisa ngambil pekerjaan 1 gitu. Dan pada posisi pekerjaan 3 ini Jakwan tidak bisa juga ngambil pekerjaan 3. Oke, ya. Oke, Jakwan tidak bisa ngambil pekerjaan 3. Nah, sementara itu Hamdan, nah, karena posisi pekerjaan 3, ya Raihan sudah nggak bisa mengambil pekerjaan 1, maka Hamdan berpeluang mengambil pekerjaan 1. Karena Hamdan sudah mengambil pekerjaan 1, nah, sehingga selanjutnya kita pilih tinggal Hasan ya. Zakwan kan tidak mungkin ngambil 3, jadi Zakwan ngambil 4. Nah, ketika Zakwan ngambil 4, berarti pekerjaan 4 sudah diambil oleh Zakwan. Nah, dia punya peluang Hasan mengambil pekerjaan kedua. Itu ya. Sehingga didapatlah kesimpulan bahwa pada pekerjaan ini Rehan pekerjaan 3, Hamdan pekerjaan 1, Hasan pekerjaan 2, dan Zakwan pekerjaan 4. Sehingga nilai minimum untuk biaya kosnya adalah 680. Selanjutnya, nah, jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan. Bila jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan atau sebaliknya, maka harus ditambahkan karyawan semu. Nah, biaya semu sama dengan nol karena tidak akan terjadi biaya bila suatu pekerjaan ditugaskan ke karyawan semu. Bila jumlah karyawan lebih banyak
daripada pekerjaan, maka ditambahkan pekerjaan semu atau dummy job ya. Sebagai contoh, bila pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan dapat terlihat ya. Pekerjaannya ada 5, karyawannya ada 3, maka ditambahkan dummy ya, dummy worker ya sama sini. Dan prosedur penyelesaiannya sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya kita lihat masalah maksimisasi. Tadi minimisasi, sekarang maksimisasi. Dalam masalah maksimisasi, perbedaannya, elemen-elemen matrik menunjukkan tingkat keuntungan, efektivitas pekerja pelaksanaan tugas, dan oleh karyawan diukur dengan jumlah kontribusi siapa yang paling menguntungkan. Di sini pekerjaan ada 5, karyawan pun ada 5. Untuk Afif, nilai yang paling menguntungkan jika mengerjakan pekerjaan kelima. Badi, nilai yang menguntungkan jika mengerjakan pekerjaan keempat. Begitu juga Zaki, pekerjaan kelima. Faras, pekerjaan empat. Dan Gazi, pekerjaan kelima. Ya. Tetapi tidak mungkin semuanya bisa diberikan pekerjaan dalam hal ini pekerjaan 5 untuk ketiga-tiganya. Tentunya harus ada satu dan ini menjadi pilihan. Ya. Langkahnya adalah pastikan seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Nah, di sini nilai maksimum. Di sini nilai maksimum untuk Apip 1.500. Nilai maksimum Badi 1.500 juga, tapi di pekerjaan yang berbeda. Zaki 1.200, Faras 1.600, dan Gazi 1.700 ya. Nah, selanjutnya dengan mengetahui nilai terbesar ini, lakukan pengurangan. Memang pada posisi seperti ini sebetulnya nilainya negatif matriknya ya. Tetapi kita akan menghitung berapa selisihnya untuk mencapai nilai maksimum itu sendiri. Kalau tadi Afif untuk mencapai 1.500, nah, 1.500-nya dikurangi, sementara kekurangan untuk yang lainnya, misalkan tadi yang 800 ini 1.500 kurangi 800 yaitu 700. Begitu juga yang lainnya. Sehingga menghasilkan beberapa angka nol ya, nilai nol di sini ya. Api pekerjaan sini sesuai dengan posisi yang tadi eh, nilai terbesarnya ya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan eh, nilai terbesar, prosedur ini menghasilkan matrik opportunity loss sehingga sebetulnya ini nilai selain ini adalah negatif, tetapi untuk perhitungan dibuat positif ya. Selanjutnya kita meminimumkan opportunity loss ke peluang apa namanya kehilangan nilai, minimumkan dengan cara mengurangi seluruh elemen pada setiap kolom yang tentunya belum ada angka nolnya dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Tadi yang udah ada angka kolom kan kerjaan 4 dan 5. Nah, kalau kita ngambil garis pekerjaan 4 dan 5. Nah, kolom yang belum ada angka nolnya adalah 1, 2, dan 3. Sehingga untuk kolom 1, 2, dan 3 ini dilakukan pengurangan berdasarkan nilai terkecil di sini ya, menghilangkan opportunity loss ya. Nah, gitu. Jadi 500 kurangi 100, 100 kurangi 100, 300 kurangi 100, dan selanjutnya. Oke ya. Sehingga eh, didapatlah nilai setelah pengurangan adalah demikian. Sehingga kita bisa ngambil garis, ya, minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruhnya.
seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya. Kita lihat di sini, matrik total opportunity loss. Dari matrik di atas dapat dilihat bahwa seluruh elemen yang bernilai nol baru dapat diliputi oleh 4 garis. Ya. Hanya baru bisa menghasilkan 4 garis, yaitu garis pertama ini berdasarkan ada titik nolnya 2, 3, dan ya 4. Ya. Sehingga harus dilakukan revisi kembali. Oke. Lakukan revisi kembali dengan eh, cara mengurangi. Nah, di sini nilai terkecil yang ada di luar garis adalah angka 200 ya di sini. Ini angka 200 nilai terkecilnya. Di luar garis 200, 200 ini yang akan memiliki potensi menjadi nol. Nah, ini kan. Selanjutnya setelah tadi yang nilai terkecil dikurangi, terutama yang poin-poin 200, kita bisa ngambil garis. Bahkan garisnya bisa eh, menjadi 5 garis. Ya. Tarik garis antara 0 ke 0. Satu ini kan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Oke. Setelah dilakukan penarikan garis, kita akan mengetahui nilai mana saja yang pada posisi ini eh, posisi pekerja mendapatkan kemungkinan pekerjaan yang bisa diambil. Ya, oke. Selanjutnya. Ya, pertama, ini mungkin ada beberapa alternatif. Pertama, jika Gazi mengambil, jadi kita cari dulu yang nolnya hanya 1 biasanya. Ini ketika Gazi ngambil pekerjaan 3, berarti Jaki dan Afif tidak bisa ngambil pekerjaan ketiga, gitu ya. Lalu selanjutnya kedua, karena Afif tidak bisa ngambil pekerjaan ketiga, alternatif pertama ngambil pekerjaan kedua, sehingga dia tidak ngambil pekerjaan kelima. Begitu juga pekerjaan kedua lain yang Faras dia tidak bisa ngambil ya karena sudah diambil sama Afif ya. Selanjutnya karena posisi pekerjaan 2 sudah diambil Afif sehingga pekerjaan 5 tidak bisa diambil Afif. Nah, maka selanjutnya yang warna hijau berarti pilihannya Jaki ya Jaki ngambil pekerjaan ke-5. Ya, ketika Jaki mengambil pekerjaan kelima, berarti pekerjaan 1 ya tidak bisa diambil lagi oleh Jaki ya. Sehingga sekarang Badi bisa mengambil alternatif pekerjaan ke-1 ya. Selanjutnya karena Badi sudah mengambil pekerjaan ke-1 sehingga pekerjaan ke-4 tidak mungkin diambil Badi sehingga pekerjaan 4 diambil oleh Faras. Itu kalau alternatif pertama. Begitu juga kalau alternatif kedua ya. Ketika Gazi ngambil pekerjaan 3, maka misalkan tadi kan alternatif pertama Afif ngambil pekerjaan 2, sekarang Afif mengambil pekerjaan 5. Nah, itu juga karena Afif mengambil pekerjaan ke-5, maka selanjutnya Zaki mengambil pekerjaan ke-1. Dan diikuti oleh maka selanjutnya karena pekerjaan 1 udah diambil oleh Zaki, maka Badi mengambil pekerjaan ke-4. Dan yang terakhir, Faras ngambil pekerjaan ke-2. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan langkah awal
ngambil pekerjaan itu gaji karena cuma ada satu nol. Sebetulnya penugasan alternatif satu dan dua nilai keuntungan sama yaitu 6.800 ya. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang assignment problem atau problem penugasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.